Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu seperti rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dan takkan ku ragu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesus. Dan bersuka bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam. Thank you Lord. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa
sama-sama dengan iman percaya, dengan rasa syukur katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh yeah. Oh, ku kan menari dan bersuka bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup. Sekali lagi sama-sama dengan segenap hatimu katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, kami ada hari ini anugerah-Mu, kami bisa bernapas karena kasih sayang Tuhan atas kami. Sebentar kami dengar firman, urapi kami bersama-sama, kami yang menerima, kami yang menyampaikan. Biar segala sesuatu karena Tuhan, dari Tuhan, kembali lagi pujian bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kekasih Tuhan Bapak Ibu, satu ketika murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya. Nah, firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar tentang doa Bapa kami yang mungkin kita hafal, tapi saya akan sampaikan kalimat ayat demi ayat arti daripada doa Bapa kami, supaya tatkala kita mengucapkan doa Bapa kami, kita memahaminya. Dan biasanya orang dari Katolik, Protestan itu mengucapkannya. Kita karismatik jarang. Nah, pada saat ini saya akan sampaikan, saya akan bacakan dari khotbah tentang doa Bapa kami. Saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan 13. Caption berikut, nah itu dia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bahas ayat demi ayat atau kalimat demi kalimat yang akan kita bicarakan pada saat ini. Yang pertama,
pada ayat yang ke-9. Bapa kami yang di sorga. Nah, perlu saudara ketahui kenapa setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus Yesus lahir baru memanggil Allahnya Bapa. Karena sudah diadopsi. Nanti baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita diadopsi. Karena sana berkata, barang siapa percaya kepadaku dia menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Atau diangkat menjadi anak Allah. Jadi bagi setiap orang yang belum akil balik atau dengan kata lain yang belum sungguh-sungguh bertobat. Tentunya tidak boleh dong manggil Allahnya Bapa. Tapi bagi orang yang sudah bertobat, panggillah Allah kita Bapa. Nah, agama lain atau kepercayaan lain tidak seperti kita. Mereka berteriak kepada Allah mereka. Dan saya percaya Allah di dunia ini dan di sorga cuma satu. Yang kita kenal dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita panggil di dalam nama Bapa. Karena itu tatkala kita memanggil dia Bapa, satu kedekatan hubungan. Karena kita sudah diangkat sebagai anak-anak Allah. Nah, itu sebabnya Bapa kami yang di sorga. Kalimat itu. Kemudian kalimat yang kedua. Di sana kan kapten berikut, dikuduskanlah namamu. Kata kuncinya adalah pujian bagi Tuhan. Maksudnya hanya engkaulah Allah yang satu-satunya di sorga dan di bumi ini. Kudus, suci dan layak diagungkan dan disembah. Sebagaimana Mazmur 150 ayat 1-6 dibaca. Bahwa sungguhnya segala yang bernafas ayat 6 memuji Tuhan. Jadi kudus karena namamu, kata kuncinya mengakui dia kudus. Mengaku dia maha di atas segalanya. Jadi ada kata kunci puji atau pujian bagi Allah kita. Selain tadi kita diadopsi, diangkat jadi anak, karena itu kita manggil dia Bapa. Yang kedua, keluar dari hati kita, dikuduskanlah namamu, pujian. Hanya dia satu-satunya Allah yang maha kudus, maha agung, dan maha mulia. Baik, kalimat selanjutnya. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Menghadirkan Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 nanti baca di rumah. Bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian setiap orang yang percaya. Memang di ayat itu di kitab perkataan orang Israel, kita adalah orang Israel secara rohani. Allah bertakhta di atas puji-pujian setiap orang yang percaya. Jadi datanglah kerajaanmu, maksudnya menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan datang, sesuatu yang spektakuler akan terjadi, pasti terjadi. Karena dia hadir dalam hidup kita. Sebab dalam Injil Yohanes 10:10 katakan, dia datang, iblis datang, curi, membunuh dan binasakan. Tapi dia, Allah datang untuk memberikan hidup kekal yang berkelimpahan. Karena itu saya sampaikan buat saudara, hadirkan dia. Itu arti daripada apa yang dikatakan datanglah kerajaanmu. Yaitu menghadirkan Tuhan. Yohanes 10:10 katakan, datang supaya mereka mempunyai hidup yang kekal. Nah, baik. Saya akan lanjutkan kalimat selanjutnya. Setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya? Penyerahan total kepada Allah. Lukas pasal 1 ayat 38 berkata dengan jelas bahwa sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kasih Tuhan Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Kalau kita menyerah total, Allah akan melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Karena itu tatkala kita berdoa, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti Yesus berdoa, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan akhirnya sekalipun seolah-olah jawaban Yesus tidak dijawab doanya, tapi kalau Yesus dijawab, kita tidak selamat. Justru Yesus harus melewati salib sehingga saya dan saudara diselamatkan. Nah, maksud dari jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, penyerahan total kita. Kemampuan kita sangat terbatas, waktu dan ruang. Kemampuan manusia kita sangat terbatas dengan keadaan. Tapi Allah
tidak dapat dibatasi oleh apa dan siapapun. Karena itu berserah total kepadanya. Menyerahkanlah dan serahkanlah segala pergumulanmu, segala persoalanmu, segala masalahmu kepada Dia. Sebab Ia yang memelihara kita. Nah, kalau Dia memelihara kita, saya terlalu yakin dan percaya. Apa yang menjadi pergumulan doa kita, Dia akan buka jalan, Dia akan jawab. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalimat selanjutnya dalam doa Bapa kami ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa maksudnya? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Saya mau katakan pada saudara, sebagai orang yang mau kaya sih boleh. Tapi jangan sampai kekayaan itu lalu kita tamak, lalu kita cinta uang. Jangan. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Saya mencukupkan keadaan saya dengan pribadi, dengan istri, dengan anak-anak. Apa yang ada. Yang kami nikmati, kami pakai, kami makan, kami minum. Cukupkanlah. Jadi apa maksudnya ini? Jangan tamak. Cukupkan keadaanmu dengan apa yang ada. Kalau Tuhan sudah beri A, ya Allah bersyukur. Bukan A++, enggak. Tapi A, bersyukurlah. Nanti Allah akan tambah-tambahkan lagi tentang apa yang menjadi kebutuhan, keperluanmu. Karena Allah tahu persis apa yang menjadi kebutuhan. Sebelum kita minta, sebelum kita menaikkan doa kita, Dia tahu persis apa yang menjadi keluhan hati pikiran kita. Makanya Dia pasti jawab kita. Oke, kalimat selanjutnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, melepaskan pengampunan memang tidak mudah. Tapi Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 14 dan 15 berkata, barang siapa tidak mengampuni maka dia juga tidak akan diampuni. Makanya ampunilah kesalahan orang lain supaya kita juga diampuni. Makanya Yesus mengajar kita, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Arti kata pengampunan itu seperti ini teman-teman, saudara, Bapak, Ibu. Ada persoalan terhadap kita dengan sama kita. Nah, kita harus bisa melepaskan pengampunan. Caranya gimana? Melupakan peristiwa, menerima dia apa adanya. Itu pengampunan. Kalau masih mengingat-ingat itu bukan mengampuni. Belum mengampuni. Jadi melupakan peristiwa terjadi, menerima dia lagi apa adanya. Kalau Yesus tidak mengampuni Petrus, Yesus tidak mengampuni Petrus, sekali lagi saya ulang, maka Petrus tidak akan selamat. Tapi Yesus memberi kesempatan pada Petrus, Petrus selamat. Nah, karena itu ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Maksudnya apa? Ampunilah orang lain. Lepaskan pengampunan. Mungkin ada di keluarga kita yang mungkin sampai hari ini kita tetap menyimpan dendam, menyimpan masalahnya. Mari melalui firman ini sederhana. Kalau engkau mau diampuni Tuhan, ampunilah juga orang lain. Jangan simpan. Karena kalau kita menyimpan kesakitan atau menyimpan kepahitan, lama-kelamaan akan menjadi penyakit. Yang di sana mereka sukaria, tapi yang di sini sakit. Karena itu saya sampaikan pada saudara, kembali sebagaimana Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, ampunilah. Dan sungguh-sungguh mengampuni, bukan berarti sekali saja ya. Atau besok enggak boleh, enggak. Menerima dia apa adanya dan melupakan peristiwa. Bahkan Petrus juga pernah berkata, Guru, berapa kali kami mengampuni? 7 kali kah? Kata Petrus. Yesus berkata apa? Bukan. Yesus berkata 70 kali 7 kali. Aduh, itu luar biasa. 70 kali 7 kali. Sepertinya kalau dibilang kepangkatan itu. Itu lebih dari beratusan kali kita harus mengampuni. Nah, karena itu kalau kita mau diampuni, kita mengampuni orang lain dulu. Itu yang Yesus katakan kepada setiap saya dan saudara. Kemudian kalimat selanjutnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa artinya? Mohon perlindungan Tuhan. Dunia ini tidak ada tempat yang aman.
Dunia ini tidak ada tempat yang sejahtera. Semuanya penuh dengan teka-teki, bahkan semuanya bisa membuat kita cilaka atau kita masalah. Tapi kita minta kepada Tuhan perlindungannya, penyertaannya, pemeliharaannya, supaya nyata perlindungan Tuhan atas kita daripada orang-orang yang jahat. Kadang-kadang kita tidak tahu kecelakaan. Kadang-kadang kita tidak tahu di depan ada kecelakaan atau di belakang ada kecelakaan. Tapi kalau Tuhan menyertai, perlindungan Tuhan pasti nampak. Makanya seringkali saya juga berdoa dalam keluarga saya. Saya berkata, tolong Tuhan lindungi kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bungkus kami dengan kuasa darah dan Roh-Mu. Dan itulah doa kami, saya, istri, anak-anak. Karena itu kita minta pencobaan itu di mana saja bisa terjadi. Dan minta pada Tuhan perlindungan, penyertaan Tuhan mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Itu penting. Kenapa saya katakan penting? Sebab kita keluar rumah depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan mengetahui sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Tuhan tahu persis. Karena itu berdoa di rumah, Tuhan tolong melindungi kami. Apa yang kami kerjakan tolong Tuhan menyertai kami. Supaya kami dijauhkan dari malapetaka, pencobaan, bahkan mara bahaya. Lebih daripada itu, kecelakaan dijauhkan dari kami. Dan kami selamat, sentosa, sejahtera. Nah itu arti daripada janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah kalimat yang terakhir di dalam ayat yang ke-8 yang 15. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali lagi, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita berkata dari awal Bapa kami, kita mengakui Dia Bapa karena kita sudah diadopsi. Kita memuji Dia, kuduskanlah kami. Dan oleh karena kekudusan itu kita bisa layak menghampiri Dia dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalimat selanjutnya, datanglah kerajaan-Mu, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya kalimatnya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Maksudnya penyerahan total. Jangan memaksa Tuhan, biar Tuhan punya rencana yang terbaik. Nah kalimat selanjutnya itu indah. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan tamak. Cukupkan apa yang ada padamu. Kalau Tuhan beri ini ya haleluya. Tuhan belum beri ya haleluya juga. Cukupkan. Karena itu kalau nanti Bapak Ibu teman-teman bisa baca 1 Timotius 6 ayat 6. Nah kalimat selanjutnya saya katakan. Ampunilah, ini yang seringkali bermasalah dalam pribadi kita. Kadang kita bisa ngomong kepada orang ampuni. Kita sendiri belum bisa ngampuni. Hari ini, dalam khotbah hari ini, atau malam ini, karena 2 malam. Saya mau sampaikan buat saudara. Kalau engkau mau diberkati, diampuni oleh Tuhan. Ampunilah juga orang lain. Sebagaimana Tuhan mengampuni engkau. Nah kalimat selanjutnya setelah itu, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya, di luar sana kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan lindungi kita, Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman Tuhan datang kedua kali kita dapat yang selamat. Kalimat terakhir yang tadi saya ucapkan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Dia, karena Dia, untuk Dia hormat, pujian, kemuliaan bagi Dia. Karena itu kita tidak dapat membanggakan diri kita, siapa kita. Kita hanya berkata, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Semuanya karena penyertaan Tuhan. Sampai kita ada sampai hari ini. Kalau kita bisa bernapas hari ini, karena anugerah Tuhan menyertai kita. Karena itu kembali, kemuliaan hanya bagi engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau firman Tuhan, saudara, singkat dari doa Bapa kami yang kita pelajari bersama. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan langit dan bumi,
Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami belajar tentang doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bahwa sesungguhnya kalau kami memanggil Engkau Bapa, karena kami sudah diadopsi, sudah diangkat menjadi anak-anak daripada Engkau. Karena itu kami layak menyebut Engkau Bapa kami. Demikian juga Engkaulah Allah yang maha agung, maha kudus, maha mulia. Yang harus kami sembah dan kami tinggikan. Karena tidak ada Allah lain selain daripada Engkau sendiri. Karena itu kami juga berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami akan melihat mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan yang sederhana singkat ini, supaya kami pulang atau kami memahami tentang doa Bapa kami, tatkala kami mengucapkannya, kami paham betul apa makna dari doa Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata dengan iman percaya katakan, yes, ku berikan hatiku. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Dengan iman percaya katakan, ku berikan hatiku. Ini yang mampu kami berikan Tuhan. Biarlah hidup kami hanya bagimu. Bagimu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini. Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.